Bu Lia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore juga Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, sedang sibuk apa Bu? Sekarang masih di minggu penilaian tengah semester Pak di sekolah. Oh, setengah semester ya. Oke, Iya baik betul. Bu, saya minta izin, minta waktunya sedikit. Saya ingin mewawancarai Ibu, boleh ya Bu ya? Iya boleh Pak. Oke, baik. Ibu, ini pertanyaan saya ini terkait dengan kita praktek coaching klinik. eh, Apa namanya? Kita akan melakukan praktik. Di sini saya punya beberapa pertanyaan, siap untuk menjawab ya Bu ya? Ya siap insya Allah. Oke, baik. Yang pertama Bu, apa yang sedang terjadi di kelas Ibu sehingga membutuhkan perhatian yang khusus? Eh ya kebetulan pada tahun pelajaran sekarang itu saya bergilir ada di kelas rendah juga tahun pelajaran kemarin itu kebetulan saya memegangnya kelas tinggi nih, 4, 5, dan 6. Dan baru buat tahun ini saya kembali ke kelas 2. Emang udah lama juga emang kelas rendah juga suka memegang. Cuma mungkin ada beberapa tahun terakhir ini saya kelas tinggi dan sekarang mengajar lagi di kelas rendah yaitu kebetulan di kelas 2. Nah, di sini kemarin di hasil evaluasi asesmen untuk tes sumatif tengah semester mungkin ya. Jadi di Mhm. sini ada tolak ukur beberapa yang jadi temuan mungkin saya. Untuk kelas 2, kebetulan di kelas 2 ini saya memegang 3 kelas, ada kelas A, B, dan C, Pak. Nah, rata-rata alhamdulillah untuk capaian KKM-nya ya ada yang masih di bawah tapi tidak banyak juga untuk di kelas A. eh, Mungkin di sini ada 20% ya yang masih di bawah KKM. Alhamdulillah selebihnya itu udah bisa gitu melalui tes sumatif tersebut. Nah, yang kelas B itu lumayan agak banyak juga dari kelas A, tetapi mencapai mungkin 30% murid yang masih di bawah KKM, selebihnya alhamdulillah sudah melampaui. Nah, yang jadi permasalahan di akhir di minggu ini saya itu berpikir keras Pak, berpikir keras atau untuk PR saya di kelas C justru. Di kelas 2C di sini eh, untuk yang melampaui KKM nilainya itu 50% gitu Bu, ya. Bu Lia, Ya, punten, Pak Denny punten, bisa nggak dibuka kameranya nanti supaya videonya lengkap dengan wajah. oh iya Oh, Bu, iya. Ini tadi teh teh Bu, itu Bu Pak Denny. tadi teh dicoba tapi sinyal bermasalah. Tapi nggak apa-apa, tutup buka aja gitu ya Iya, Pak. Ya cobian nanya, iya. kayak kedap suara Saya Nabi. pakai WiFi tapi iya awan wae boleh ya jantan ini tethering tina HP. Oh gitu, cobian atunya. Mohon sak pas Abi baban start. suanten kieu suanten sakieu kadang teu Pak, abi rada tarikan we. Soalna tadi mah rada dipayun we nya ayeuna. Nya Kadang mah teu wae. Pak. Kadangu Kadang mohon sakieu. Nah, ya siap. mohon tetap sok. Melanjutkan aja ya, Bun. Pak, Mhm. dilajeng we nya nu tadi. Mangapa? Ata napi kumaha? Nya dilajang bunu tadi. Nah, ya. Nah, jadi setelah me meng mengevaluasi dan karena hasil nilainya sudah ada yang kelas tadi 3 kelas, di kelas C itu tadi masih 50%, 50% gitu ya, yang belum melampaui KKM-nya itu 50. Nah, di sini dari awal saya jadi
sedih atau bukan sedih ya, jadi PR, wah kenapa ini terlalu banyak ya, tadi kan 70% itu anak mampu melewati untuk asesmen tes tengah sumatif ini gitu. Mungkin ini dari Mhm, tataran pengetahuan ya Pak Denny, saya mhm, mengevaluasi baru di tataran pengetahuan yang kebetulan minggu ini di SD saya, sedang pelaksanaan penilaian tengah semester, begitu. mhm. Lagi ada sedikit permasalahan masalah itu saja. Oke, baik. Tadi itu Ibu sudah mengungkapkan ya. Kemudian sekarang Ya, Bu, pertanyaan berikutnya bagaimana situasi di kelas Ibu saat ini mempengaruhi proses pembelajaran? ya, pengaruh dalam kondisi kelas pun dari awal saya mengajar di kelas 2 itu sudah terlihat kekondusifan di kelas 3 kelas tersebut emang sangat berbeda. Jadi saya itu mengajar di kelas A, B, dan C sangat terasa tadi bukan kultur ya, ya kondisi kekondusifannya di situ. Nah, tapi saya berusaha untuk memaksimalkan dari segi penyampaian materi, pembentukan karakter, tugas-tugas, dan metode juga itu sama untuk semua kelas. Tapi kenyataannya ketika beberapa kali 2 bab sampai mau ke bab 3 terakhir itu, saya sampaikan di kelas A, B, dan C itu ternyata memang beda. Bedanya apa Pak? Ketika di A, di B itu mampu saya menyampaikan dengan materi, pembahasan, tugasnya itu sama beres gitu ya untuk satu kali pertemuan ketika dalam 1 minggu itu. Tapi ketika di kelas C eh, tidak tuntas, tidak sama di kelas A dan B gitu. Tapi saya lalui dilanjutkan, mungkin dikoordinasikan di grup orang tua ya, di grup orang tua Mhm, kebetulan setelah saya mengajar, saya share pembelajaran hari ini Ananda yang di sekolah ini. Jadi yang tidak masuk, yang sakit, yang berhalangan hadir karena keperluan pun bisa mengikuti gitu Pak ya. Diharapkan mhm, mama-mamanya bisa menyesuaikan pembelajaran. Jadi ketika minggu berikutnya tidak tertinggal pelajaran terlalu jauh gitu. Nah, itu sudah terasa memang beda gitu ya, karena lebih permasalahan yang muncul juga lebih kondusifnya lebih banyak di kelas C itu. Jadi mhm. kayak, penerimaan pemahaman materi juga lebih agak agak lambat dan yang respon ketika saya refleksi pembelajaran pun ya begitu gitu ya, tidak berbeda dengan kelas A dan B. Dan terakhir mungkin sekarang ketika terjawab secara hasil pengukuran pengetahuannya pun, iya ternyata, oh jadi itu berarti kemampuannya baru segitu dan saya harus berpikir keras untuk bisa menyeimbangkan 3 kelas tersebut, bisa meminimalkan gitu ya yang tidak melampaui KKM-nya gitu, Pak. Oke, baik. Kemudian selanjutnya Bu, apa yang menurut Ibu menjadi tantangan terbesar di kelas saat ini Bu? Mmm, tantangannya yang saya rasakan itu bisa menyesuaikan atau membawa apa ya, jadi tadi ada beberapa satu kelompok, kebetulan di sana sudah diferensiasi ya, Pak, ada Mhm, 4 kelompok satu kelas itu. Kelompok satu yang lancar membaca, pemahamannya pun sudah ini ya, maksimal bisalah ya untuk ukuran di mhm, kelas 2. Kelompok 2 itu yang sudah baca lancar, tapi mungkin kadang pemahamannya belum begitu. Di kelompok mhm, 3 itu bacanya belum terlalu udah lumayan lancar, tapi pemahamannya mungkin harus, dituntun, harus dijelaskan beberapa kali dan di kelompok 4 itu emang
masih membacanya juga belum lancar dan pemahamannya pun belum lama lah. Jadi untuk pertanyaan antara jawabannya harus berulang-ulang dan kita memberikan penanganan khusus lah ya, atau makanya saya kelompokkan yaitu jadi tantangan terbesar itu ketika kelompok 1, 2 dan sudah mengerjakan tugas, Ibu ini beres gitu ya. Berarti penanganan yang ke kelompok 4 tadi yang mempunyai kemampuan yang sama itu tantangannya supaya bisa ada progres meningkat untuk ya minimalnya berapa persennya 30. Mungkin kalau sekarang baru mencapai 50%, mudah-mudahan bisa ke angka 70 lah Pak targetan. Itu tantangan terbesar buat saya. Itu. Oke, baik. Kemudian, dapatkah Ibu menjelaskan lebih rinci permasalahan yang dihadapi dengan siswa tertentu atau seluruh kelas, Bu? Siswa tertentu atau seluruh kelas yang saya ajar ya Pak? Kebetulan Iya, jadi bukan kelas rendah saja mungkin ya? iya betul boleh. Permasalahan. Iya. Kalau secara umum mungkin yang saya pegang, saya sekarang mengajar itu berapa kelas ya? 7 kelas. Saya mengajar 7 kelas itu permasalahannya sama Pak. Bagaimana di kelas ada anak yang tadi mempunyai kemampuan yang lambat mungkin ya untuk mengerti. Terakhir di kelas 6 pun, tapi ketika di kelas tinggi itu karena prosesnya sudah agak berjalan, yang paling rendah itu yang masih kebetulan tadi saya menyelesaikan yang nilai kelas 6 itu yang diremed hanya 1 orang. Berarti alhamdulillah untuk kelas tinggi saya udah bisa progres penanganannya Pak ya. Jadi secara umum mungkin di sini tantangan terbesar saya yang saya hadapi khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya merupakan tanggung jawab saya, yaitu pertama mungkin di asesmen pengetahuan ya Pak. Tadi targetannya, tuntutannya untuk bisa minimal KKM-nya bisa ya alhamdulillah kalau sudah semua bisa tuntas, tapi ada meminimalkan yang tidak tuntasnya. Itu targetan pertama. Yang kedua mungkin pembentukan karakter. Karena beban untuk seorang guru PAI itu beban moral ke perilaku, akhlak, adab itu pasti larinya ke guru PAI ya Pak ya, dirasakan. Ketika ada anak yang Bu Lia itu gimana gitu kan, akhlaknya, karakternya gitu kan. Nah itu PR, itu masih ada kata-kata, nah gitu. Jadi laporan anak nakal mah guru agama gitu, PR napek gitu kan ya. Ya tentunya emang berkolaborasi juga dengan guru wali kelasnya dan guru-guru yang lain gitu Pak. Ya mungkin begitu apa? Ada lagi ya? Oke. Kemudian selanjutnya Bu, kapan biasanya masalah ini muncul dan bagaimana pola kemunculannya? Muncul setiap saya masuk ke kelas dengan bergantian menghadiri semua kelas yang saya pegang, pasti muncul ada karakter yang harus dibenahi dari anak-anak, mulai dari kesadaran diri untuk belajar fokus, bahwa kita belajar untuk menggali ilmu itu jadi tidak main-main gitu ya, khususnya kelas tinggi. Itu pasti muncul dengan, makanya ada teknik-teknik atau metode yang diberikan supaya anak fokus dengan pembelajaran tersebut dan bisa memegang keyakinan kelas yang sudah disepakati itu muncul. Dan yang kedua, tadi setiap pembelajaran pasti kalau di kelas tinggi hal yang muncul tadi dari pemahaman ketika ada refleksi
atau apa ya, evaluasi di akhir pembelajaran juga yang belum fokus, belum ngeh dan ada gitulah yang padahal barusan saya menerangkan ini, coba sebutan tadi ya, bingung nggak bisa, berarti emang ada ditemukan mungkin beberapa orang atau siswa yang begitu Pak, yang saya temukan gitu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, apa yang sudah Ibu coba untuk mengatasi situasi ini dan bagaimana hasilnya, Bu? Yang saya sudah lakukan dengan metode tidak hanya ceramah gitu ya. Ada metode ceramah tapi mungkin ke pendekatan yang lebih apa ya, intensif gitu ya, yang lebih ke siswa-siswa yang membutuhkan pendekatan khusus, baik itu dari segi pengetahuan atau karakter gitu. Selain itu juga metode saya yang media pembelajaran pun yang saya gunakan sangat berpengaruh ketika membuat kelompok dan adanya kerjasama. Mereka itu dituntut itu ya, di kelas tinggi atau rendah untuk bekerja sama, melakukan kolaborasi. Di situ mereka lebih asik, jadi terarahkan gitu, ribut atau ngobrolnya itu dengan mengerjakan gitu Pak. Jadi ada tugas Ada kelompok, interaksi ya? interaksi ya, jadi tidak hanya saya ceramah, anak diem gitu ya. Itu metode-metode yang digunakan dan penilaiannya pun saya perhatikan tiap kelompok gitu. Dan alhamdulillah progresnya tadi ya, Pak Denny bertanya bagaimana hasilnya ya. Hasilnya Betul. ya alhamdulillah ada kemajuan. Ada kemajuan walaupun tidak progresnya tidak terlalu maksimal, belum maksimal, tapi alhamdulillah ada peningkatan untuk ada perubahan alhamdulillah gitu. Oke, baik. Kemudian bagaimana menurut Ibu perasaan siswa terkait situasi di kelas ini, Bu? Menurut saya ketika melihat memperhatikan mereka nyaman dan belajar lebih menyenangkan. Jadi ketika hasil bersama itu lebih puas dan ada pun mungkin permasalahan sedikit itu ketika Ibu ini si A nggak mengerjakan atau apa gitulah ada. Tapi mereka lebih bahagia dan emang bisa mengeksplor ya potensi-potensi mereka ketika pembelajaran, ketika saya memberikan tugas membuat suatu Asmaul Husna. Saya di kelas 4 memakai stik es krim, dan di kelas 6 itu saya membuat Asmaul Husna, kebetulan bab 2 tentang Asmaul Husna itu ya, pembelajaran 2 menggunakan daun pisang kering, Pak. Jadi mereka antusias dan hasilnya pun lebih bermakna dan mereka pun lebih cepat menghafal makna atau arti dari Asmaul Husna yang dibuat. Ini loh artinya, jadi semua bisa bergiliran karena berpresentasi ke depan gitu. Oke, baik. Kemudian apa yang menurut Ibu yang menjadi penyebab utama nih dari yang Ibu uraikan tadi? Apakah ada kecenderungan terhadap suatu titik fokus permasalahannya itu sebetulnya apa, Bu? Beberapa permasalahan yang kalau bisa disimpulkan ya Pak, permasalahannya tidak bisa disebutkan satu. Mungkin yang pertama dari kemampuan anak yang unik dan berbeda. Itu yang perlu kita asah dan perlu kita bimbing, gitu ya, berbeda-beda. Ada yang kemampuannya cepat, sedang, dan lambat. Mungkin itu PR sebagai pendidik. Yang kedua, dari latar belakang keluarga. Itu juga berpengaruh dengan perhatian di rumah ataupun di lingkungan
keluarganya masing-masing, dan yang terakhir mungkin yang mempengaruhi kekondusifan atau fasilitas atau media yang kita sebagai pendidik sajikan. Itu pengaruh. Tiga faktor yang saya pahami Oke, bisa berpengaruh. baik, sangat berpengaruh ya. Oke. Hmm. Kemudian bagaimana peran ibu saat ini terkait dengan kontribusi pada situasi ini, Bu? Dalam kondisi bisa lebih merancang rencana pembelajaran atau modul ajar yang lebih menarik. PR setelah PTS melanjutkan bab selanjutnya, peran saya berarti kontribusi saya sebagai seorang pendidik, khususnya pendidikan agama Islam, di mana bisa mengemas pembelajaran itu menyenangkan buat siswa dengan media atau metode yang tidak monoton tapi bervariasi, dengan bisa mencakup ke sasaran pengetahuan dan karakternya juga, pembentukan budi pekerti juga gitu. Oke, baik. Kemudian apa yang ingin Ibu capai dalam penanganan masalah ini, Bu? Yang ingin saya capai dua hal tadi. Yang pertama, ketika penilaian pengetahuan tercapai, serta keterampilan juga dan ke akhlak ya, kalau di capaiannya itu ya, idealnya itu. Tapi mudah-mudahan ya bisa memaksimalkan hal itu, Pak. Targetan bisa. Targetnya ya. Oke, kemudian apa yang menjadi kekuatan Ibu yang dapat membantu mengatasi masalah ini, Bu? Kekuatan yang dirasakan itu kolaborasi atau dukungan dari pimpinan ya, pimpinan sekolah yang memberikan fasilitas atau media hal itu ketika kita membutuhkan atau apa dari dorongan dari di lingkungan lah ya, lingkungan sekolah. Kalau kolaborasi terutama mungkin kita dengan rekan sejawat dan wali kelas mungkin Pak. Dan kalaupun ada permasalahan apapun yang lain juga ada tembusan atau kita berkonfirmasi juga kepada orang tua murid atau siswa di grup sama orang tua gitu. Oke, baik. Udah habis Pak, Bapak pilih acaranya. Kayaknya ya sok anteng itu yang harus gitu. Nggak mau sarana apa deh nih. Ya, sok enggak. Terakhir Pak. Di sesi akhir, di sesi. Ya, akhir. boleh. Baik, Bu Lia, luar biasa ya dari hal yang Ibu gali tadi, kemudian Ibu ungkapkan, dan ini mudah-mudahan akan menjadi suatu hal yang positif ya Bu ya, yang selalu bisa dilakukan dalam kita sebagai guru. Tugas keseharian kita adalah mengajar dengan bagaimana pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik dan menggali terkait dengan masalah yang perlu kita selesaikan. Itu pasti masalah pasti selalu ada dengan proses pembelajaran, namun dikembalikan lagi kita apakah masalah itu mau dibiarkan berlarut-larut atau memang perlu penanganan yang cepat gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Lia atas waktunya. Semoga sehat selalu dan semakin melakukan perubahan positif bagi kemajuan belajar. Ya, siap. Amin. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih juga Bapak sudah mengcoaching dan mendengarkan dengan setia keluhan permasalahan yang saya sedang hadapi. Hatur nuhun. Sami. Aduh. Abi mah jet lag itu Bu Lia biasa bindeng kieu. Lagi berada di luar sana atuh dah janten. Oh, tuh tidak tidur semalamannya teu tiasa bobo terus nembe ngalinya petak ngoreja teh ieu entos jimi teh acan. Oke. Mangga sok pada bulieun. Ya. Apa ya suara sok mangga. Hilang Bu suaranya Bu.
Bismillah. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam, Bu Lia. Kumaha damang? Masya Allah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mungkin mengganggu waktunya ya di waktu yang cuaca yang agak-agak lagi hujan sama daerah Pak Denny juga di situ. Ini saya lagi di pinggir pantai, Bu. Di pantai hujan tuh. Ya, cocok lah untuk obrolan santai ya Pak ya. Untuk Tahan. sesuatu. Minta waktunya sebentar di sini. Mungkin saya ingin, apalagi di pinggir pantai itu rata-rata biasanya suka muncul hal-hal jadi lebih tenang. Tapi muncul yang dihadapi atau Bapak selama ini sebagai seorang pendidik, hal-hal yang lagi dipikirkan atau yang jadi yang berseliweran dalam benak di hari-hari terakhir inilah Pak, barangkali apa? Oke, yang saya rasakan hari-hari terakhir ini memang terkait dengan kontribusi kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik ya Bu Lia ya kepada murid-murid. Kebetulan saya punya satu kendala yang ini perlu segera ditangani nih penyelesaiannya. Di antaranya yang paling saya rasakan saat ini saya mengampu di kelas 2 ya Bu Lia. Itu jumlah muridnya terlalu banyak Bu Lia. Ya. Jadi saya mengampu itu kelas 2 tuh muridnya 40 satu kelas. Kemudian Lumayan. kan Buya tahu sendiri kalau anak-anak kelas 2 itu luar biasa. Jadi sebelum belajar itu untuk mengkondisikan dulu aja itu perlu energi ekstra gitu ya. Iya, betul. Mana untuk siap belajar itu dulu yang ditangani gitu, baru nanti kita bisa transfer ilmu. Tapi ya itu luar biasa pengkondisiannya dulu yang cukup menyita energi gitu. Oh iya, baik. Oh berarti ya lumayan Pak. Saya juga mengajar di kelas 2 itu di jumlah murid 33 itu ekstra. Karena di kelas rendah itu apalagi ini di kelas di jumlah 40, wah luar biasa. Harus ya super lah kalau pakai baterai itu alkalin gitu ya. Nah, dengan permasalahan tadi yang Bapak ungkapkan, rasakan emang munculnya ketika dengan jumlah banyak, terus hal-hal yang terjadi di permasalahan yang dihadapinya bagaimana Pak yang dirasakan? Jadi permasalahan yang dihadapi memang tadi yang pertama dari mulai pengkondisian ya, setelah kondisinya cukup lumayan nih, lalu kita langsung sampaikan materi yang akan kita ajarkan. Dan ternyata ketika saya cek itu masih beragam ya, masih variatif kemampuan mereka. Ya ada yang belum bisa baca, gitu kan. Kemudian juga dalam menulis pun masih masih banyak yang nggak kebaca lah gitu ya istilahnya. Ini kan perlu dasar-dasar ini harus diluruskan. Kalau saya kebetulan sekarang sudah semua kelas pakai kurikulum Merdeka, jadi untuk mengejar CP itu tidak terlalu terburu-buru apalagi dengan sistem fase ya. Jadi yang penting ada perlakuan anak-anak itu nanti diberikan waktu untuk memulai kembali jadi seperti latihan menulis gitu ya. Karena kalau kita bandingkan sekarang itu di Jepang, contohnya ini yang kemarin disampaikan oleh guru besar di kampus bahwa Jepang itu sekarang sudah kembali ke tulisan Bu gitu ya. Jadi ketika di depan kita ngajar itu sekarang sudah menggunakan menulis lagi. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi AI dan sebagainya itu jadi malas nulis gitu Bu. Anak-anak maupun guru. Jadi balik lagi ke menulis gitu. Nah ini yang sekarang memang saya sampaikan walaupun di kelas itu anak-anak sudah ada lembar kerjanya ya atau LKS, ada buku paket. Namun karena memang hasilnya tadi anak-anak dari tulisan atau dari membaca pun ini masih ada beberapa yang perlu dibenahi gitu ya. Maka kita coba stimulus lagi seperti itu. Iya.
Oh, betul betul. Nah, tadi berarti kendala-kendala itu muncul ya, Pak, ya? Salah satunya mungkin dari memfokus dengan tulisan gitu ya. Nah, dengan tadi hal-hal permasalahan di lapangan yang Bapak hadapi, penanganan atau metode yang Bapak siapkan untuk mencapai tadi capaian pembelajaran itu bagaimana? Jadi untuk menangani ini Bapak punya permasalahan ini, oh berarti harus disiapkannya untuk menanganinya bagaimana, Pak? Oke, jadi untuk menanganinya memang beragam ya. Ketika kita ngajarin satu TP itu untuk anak-anak yang memang masih slow learner gitu ya, tidak ada apa namanya mereka nggak harus cepat-cepat mencapai TP itu, tapi kita meski perlu sabar gitu. Jadi diajari lagi dari dasar-dasarnya seperti apa gitu. Contoh kemarin ketika bahasa Indonesia terkait dengan penggunaan huruf kapital gitu. Ternyata ini pun sudah diulang-ulang masih aja tetap ada anak-anak yang bingung gitu. Kita udah beri contoh bahwa penggunaan huruf kapital itu anak-anak digunakan di awal kalimat setelah tanda titik, kemudian untuk nama orang. Karena mungkin mereka dari awalnya ketika belajar menulis, kemudian membaca, jadi ada ketika dia menuliskan apa yang ia pahami itu, mereka mencampurkan contoh-contoh misalnya huruf-huruf kapital gitu kan. Padahal udah diingatkan tapi memang masih tetap seperti itu. Ini kan perlu penanganan. Jadi intinya itu yang saya dapatkan itu memang sabar ya. Sabar gitu. Ya, Pak. Nah, kadang untuk nulis aja Bu ya, satu paragraf aja gitu ya, itu luar biasa waktunya lama. Iya, betul betul. Ya, jadi Iya memang iya. targetnya tidak begitu cepat-cepat ingin tercapai, yang penting terakomodir semua kebutuhan belajarnya. Bagi anak-anak yang cepat misalnya, ketika dia menulis aja contoh, ini ada yang cepat saya coba cek tulisannya, saya arahkan gini-gini. Oh dia bisa menyesuaikan gitu. Tapi yang lambat memang perlu distimulus lagi, perlu apa namanya kesabaran gitu sampai dia bisa. Iya iya, baik baik. Oh iya, tuh alhamdulillah berarti tadi ya harus ekstra sabar dengan proses yang sebegitu apa harus melewati hal-hal pengkondisian atau metodenya untuk beberapa tahap tersebut. Nah, selain itu apakah ada metode yang lain supaya walaupun tadi berharap wah asal asal terakomodir aja gitu, tapi ada nggak targetan khusus dari Bapak untuk lebih progresnya agar ada metode bisa di meningkatnya rata-rata dari hal menulis tersebut gitu. Ada suatu metode yang di uh, di apa ya? Satu metode atau apa trik atau strateginya Pak? Satu dari untuk penanganan hal tersebut itu. Oke, biasanya metode lainnya adalah di jam-jam tertentu gitu ya, atau biasanya saya PR-kan itu anak-anak nanti berlatih menyalin tulisan aja dulu gitu ya. Jadi menyalin tulisan apa yang ia tulis itu, misalnya gini, satu paragraf kita tulis pokoknya anak-anak percis dengan itu gitu ya. Kemudian yang jadi titik fokus bahasannya adalah terkait dengan penggunaan huruf kapital. Mereka belajar berlatih menulis. Di PR-kan juga di rumah, tapi ternyata memang masih tetap ada kesalahan gitu ya. Artinya apa? Ternyata dia itu karena sudah menjadi kebiasaan dari penggunaan huruf kapital aja ketika menyalin harus percis gitu Bu, tetap aja kalau menggunakan hurufnya itu diselap-selapkan di tengah gitu ya. Nah, berarti Iya, strategi betul, lainnya betul. adalah saya selalu menegaskan anak, pokoknya percis dengan tulisan yang di depan ya, atau yang di buku kamu ya, iya gitu. Atau saya kasih kalimat satu tulisan atau satu paragraf itu paragraf singkat, tapi atau satu kalimat aja misalnya. Tapi salah penggunaan huruf kapitalnya, mereka disuruh untuk membetulkan gitu, menyalin kembali, mengidentifikasi mana yang salahnya gitu. Nah, dari situ ternyata memang beragam, ada yang bisa, ada yang tetap aja gitu, padahal ini sudah
diulang-ulang, diajarkan begini-begini, tapi ada anak yang memang daya tangkapnya itu lambat gitu. Artinya apa? Strategi yang saya lakukan cara lainnya adalah berarti dengan pendekatan, yang lebih personal gitu, dipanggil ke depan anak yang masih salah tersebut, dikasih tahu lagi, terus mereka ngerjain ke belakang. Panggil lagi, "Pak udah selesai." Cek lagi, "Oh masih salah." Sampai dia bisa, itu diulang-ulang gitu, sampai dia menemukan titik kesalahannya di mana gitu. Sampai sadar gitu, Iya, "Oh itu kamu salah tuh ini." iya iya betul. Berarti perlu telaten ya, ekstra ya, Mhm, subhanallah iya berarti. Nah iya, berarti bisa terukur ya Pak ya dengan tadi iya, melihat itu ada yang masih salah, ada yang oh alhamdulillah sudah mulai baik. Nah, ketika untuk melalui kesabaran dan di kelas rendah gitu, dukungan dari siapa saja yang Bapak rasakan atau menjadi motivasi terbesar untuk bisa bertahan, memaksimalkan gitu ya? Dari hal faktor apa saja yang menjadi dukungan, Pak? dukungan yang pertama memang, paling inti ya, adalah diri sendiri Bu ya. Iya. Kenapa? Karena Iya. sebetulnya kuncinya adalah apa, sebenarnya kita punya masalah, kita sendiri yang bisa menyelesaikannya gitu. Kalau dukungan Nah, secara eksternal dari stakeholder sekolah ya, kemudian juga ya. dari orang tua siswa itu, biasanya saya menegaskan di grup misalnya, tolong diperhatikan atau biasanya saya kasih catatan Bu ya. Jadi misalnya Mmm, ketika mereka ke depan, itu periksa hasil pekerjaan mereka, itu biar ada, perhatian juga dari orang tua biasanya saya kasih note gitu ya, kasih catatan-catatan kecil. Misalnya ketika anak menyalin tulisan, oh anak anak tersebut itu masih tetap salah dalam, ini, tata caramu seperti ini, mohon diperhatikan lagi gitu ya, berlatih lagi dan sebagainya. Itu selalu saya kasih catatan kecil seperti itu. Dan ini menjadi, apa, salah satu strategi agar orang tuanya pun di rumah ikut memperhatikan. Selalu menegaskan bahwa ketika anak Bapak Ibu belajar di sekolah itu, tolong dicek minimal bertanya kepada anaknya, "Anak-anak hari ini belajar apa di sekolah?" Gitu kan. Nah, oh iya sih. lalu harus ada progress report, artinya apa, kalau anak-anak kelas 1 kan Bu, itu ketika nulis aja pun pasti dia ke depan, "Mister aku udah selesai," ingin selalu periksa pekerjaan mereka gitu kan. Nah, Mmm, itu sebetulnya, ada hal positifnya, kenapa? Karena ketika ada kesalahan itu langsung, ada tindakan reflektif, kemudian mereka langsung memperbaiki. Seperti tadi ke depan, masih salah, "Yuk, apa yang salahnya? Coba, tadi kan udah dijelaskan, mhm. balik lagi ke kursinya. Mister ini aku sudah selesai, gini." Coba cek lagi satu-satu, mana nih ada yang salah. Jadi terus-terus sampai dia itu, berulang-ulang gitu ya, akhirnya menemukan satu titik, oh bahwa ternyata benar tuh sampai titik benar tuh ternyata dianalisis satu-satu gitu ya. Maksudnya apa masih yang salah, apa yang salah, terus aja, "Mister, ini periksa lagi?" "Ya." "Coba benerin lagi ini yang salahnya, coba ini harusnya sebenarnya gimana, coba inget-inget." "Oh, iya iya, Mister." Balik lagi ke rumah dulunya, sampai ke depan terus dia sampai akhirnya bisa gitu, itu seperti itu. Nah, iya. Itu memang, kembali lagi bahwa dukungan-dukungan itu yang paling utama adalah, eee, diri kita sendiri ya, Bu Lia. Kalau Nah, secara eksternal memang support juga, tapi kita sebagai playmaker-nya di situ, ya kita sendiri yang bisa menyelesaikan sebetulnya, gitu. nah, iya iya iya, luar biasa hebat ya, intinya emang gitu ya, Pak, ya. Karena emang mulai dari diri kita yang menghadapi, iya iya. Jadi yang paling utama itu dari internal ya, kita sebagai Mhm tanggung jawab pendidik. mhm, Punya beban moral dan semuanya targetannya. Ya mungkin yang dari eksternal itu nilai lebih ya, Pak, ya, yang paling betul. harus kuat dari ya iya. Iya mungkin itu ya, Pak, ya, jadi sudah kebayang ya Bapak dengan tadi permasalahan apa dan ternyata Pak Denny sendiri yang luar biasa sudah pemecahan masalahnya itu terjawab. Apalagi di pinggir pantai itu inspirasi ide-ide itu pasti insya Allah muncul karena lebih tenang ya Pak ya. Jadi Tapi, ketika kita masalah, saya nah, Bulia heeh, saya ngambil satu, apa, energi baru gitu ya, nggak tahu kalau di ya, Cisintok Bulia, ini saya curhat ya, nih. Di Sariwangi yang luar biasanya itu Bulia orang tua tuh sangat support gitu ya, paguyuban itu. Sampai mhm, kalau saya pernah Pak Kiki waktu itu berkunjung ke sekolah, lihat ke kelas-kelas gitu Bulia, khususnya kelas saya, itu Bulia orang tua tuh luar biasa antusiasnya gitu ya.
sampai yang mendekorasi kelas tuh mereka Mulia. Nggak tahu kalau di Mhm. Cisintok ya. Itu Iya. seperti bikin daftar hadir aja Mulia absen gitu ya. Berlomba-lomba orang tua tuh. Itu jadi bikin Wah, asup-asupan kreatif, ada iya sendok iya. es krim, dikasih foto anak-anaknya dibikin di karton gitu ya, sampai bikin pajangan-pajangan dan sebagainya. Jadi sebetulnya asal kita tinggal ngomong misalnya, mau apa nih di kelas, itu mereka support gitu. Misalnya mau Nah, iya. dispenser nih, mau galon itu dikasih, ya kipas angin Oh, dikasih gitu ya, mau tirai wah. dikasih gitu. Ah, iya, raos atuh Pak, Masya Allah, adalah support, tapi itu kalau di Sariwangi ya luar biasa kalau sampai Mhm, sebegitunya ikut andil penghias kelas, malahan apa, hal-hal tadi seperti absen juga gitu ya. Di mmm, Cisintok mungkin sama antusias ada, tapi tidak seantusias di Sariwangi. The best lah insya Allah. Lanjutkan ya Pak Denny ya. Aduh, siap, ini yang lain sudah pada hadir di room ini kayaknya sudah selesai Pak. udah pada Iya. selesai kita aja yang Iya, masalah. terima Hatur kasih nuhun ya, Bapak. Mohon iya. punten kawagel, iya semangat selalu. Hatur nuhun.